Ibu. Oh. Satu. Kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar sami'na wa ata'. Jadi jangan ada nanti sami'na wa maku-makuna. Aku dengar tapi sambil maku aku. Setuju? Alhamdulillah. Kita mulai. Saya tidak lama-lama. Sekarang sudah jam 11 kurang 6 menit jam saya. Jam 12 lewat zuhur masuk. Saya tak lama-lama. Pokoknya nanti acara kita di Masudah selesai. Setuju? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama tadi kita dengar agak kurang semangat. Sekarang kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat. Seluruh kita yang hadir, semua kita yang datang, jauh dekat perjalanan yang kita tempuh, dari rumah kita, dari kediaman kita, dimanapun kita tinggal, kita hadir, kita datang, kita berkumpul di masjid kita ini. Tujuan kita sama, harapan kita sama, keinginan kita sama. Bagaimana seluruh aktivitas yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan hari ini, apapun yang kita lakukan saat ini, apapun yang kita lakukan detik ini, apakah itu ibadah badaniyah salat, apakah itu ibadah qalbiyah zikir, maupun ibadah maliyah seperti infak, zakat dan sedekah, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kegiatan yang kita lakukan hari ini tidak sekadar kegiatan biasa, tapi merupakan kegiatan yang sangat luar biasa.
Kita tidak hanya sekadar mengisi jasmani, tapi di mana kita juga mengisi rohaniah. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidup tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir karena berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar memberi kebutuhan zahir, memenuhi bermacam kemauan zahir, memenuhi bermacam bentuk permintaan zahir. Kita perhatikan zahir dengan kebutuhannya, kita perhatikan zahir dengan makanannya, kita perhatikan zahir dengan kebutuhan dan minumannya, kita isi zahir dengan bermacam vitamin-vitaminnya. Maka zahir kita kuat, zahir kita bagus, zahir kita mantap. Tapi kemudian kita lengah, kita lalai, kita lupa dengan kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau batin bermasalah, batin kita perhatikan, batin tidak kita berikan kebutuhannya, batin tidak kita berikan makanannya, batin tidak kita berikan vitaminnya, maka batin akan sakit, batin akan lemah, batin akan lumpuh. Nah, kalau itu terjadi, maka batin akan bermasalah. Kalau batin sudah bermasalah, maka zahir tidak akan mampu berhadapan dengan kemajuan zaman. Zahir tidak akan mampu dengan teknologi. Zahir tidak akan mampu dengan bermacam bentuk budaya. Maka zahir akan mudah terpesona, dia akan mudah terombang-ambing, dia akan dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Arus dalam arus dan tidak menciptakan arus, dan laut dalam irama tidak melantunkan irama, tapi mengikuti model dan tidak membentuk model, ironis dan menyedihkan. Maka oleh karena itu, pada hari yang berbahagia ini, berpedoman kepada ungkapan ahli tasawuf, at-tajalli 'anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Tapi bagaimana pertemuan kita ini, kedatangan kita ini, kegiatan kita saat ini mampu mengeluarkan bermacam persoalan batin, bermacam kotoran batin, bermacam hal-hal yang membuat batin lumpuh, yang kemudian dengan acara ini mampu kita isi dengan hal-hal yang mahmudah, sehingga penyakit-penyakit batin yang buruk hilang, hati busuk hilang, hati iri hilang, hati dengki hilang, laki buruk. Astaghfirullahaladzim. Saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini, kegiatan yang kita laksanakan ini mampu menjadi perubahan dalam diri kita, sekaligus menyambut bulan Muharram atau telah berlalu atau sedang berjalan. Tapi bagaimana dengan tahun baru ini? Awak ada perubahan dari cilako saulah, dari maleh rajin, dari buruk elok, dari busuk hati elok. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, iko waktu sejam mungkin. Ambo kalau sejam ko nak pandai ceramah, biasanya ceramah ambo 3 jam. Lei taluk mendengar 3 jam. Ambo nak taluk mengecek. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi,
penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah rasul kita, beliaulah nabi kita, nabi yang berbeda dengan seluruh para nabi, rasul yang berbeda dengan seluruh para rasul. Beliaulah satu-satunya nabi, beliaulah satu-satunya rasul yang sanggup berkata, yang mampu menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, kata Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbangga hari ini, berbahagia kita saat ini, yang keseharian kita mulut mengaku sebagai umat, yang keseharian ini muncul alias muncul, yang mengecek tiap hari, dan umat Nabi, dan umat Nabi, dan umat Nabi. Persoalan perangai besok dipikiran, kok tak cilako lah, kok tidak selesai lah. Yang jaleh gini mengaku dulu, awak umat Nabi. Tapi masalahnya Bu, pengakuan kita, ucapan kita, ikrar yang kita ikrarkan hari ini sebagai umatnya, apakah diakui Nabi atau tidak? Apakah diakui Nabi atau tidak? Inilah yang menjadi persoalan kita keseharian dalam rangka mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau satu-satunya nabi yang mampu memberikan keselamatan, mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan bantuan, di mana para nabi dan rasul lainnya tidak sanggup menolong umat, tidak mampu menolong umat. Nabi kita lah nabi yang mampu mengatakan ummati, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu bayangin sambil duduk atau sambil ayun-ayunin anak atau cucu itu diselawatin dengan selawat tadi. Alhamdulillah. Cucu awak atau anak capek lalu awak dapat sebalo di akhirat masuk sarung. Tapi yang seperti itu mah langka. Tidak ada tadangan. Yang sering tadangan ketika istri nyuruh laki nyomayun anak, pertama lagu laki liancak sambil dayun anak, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Nabi Muhammad afdali rusul. Pertama dicari bini agak jauh seketik nyubah lagu apa tuh lagi itu, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah sedikit rezeki biar bisa naik haji, sisanya untuk tambah bini. Woi,
bangina giliran bininya balik sampai nyayu anak pertama rancak bunyi salatullah ala taha salatullah ala pertama dicari lagi sedang minum kopi nyobalik akan kopi ini ya Allah ya Tuhan kami matikanlah laki kami biar indah inyoba bini sakinyo ku di sini. Woi walau mulai pemanasan. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Rasul kita atau Nabi kita, Nabi yang basyarun lakal basyar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada. Beliaulah satu-satunya Nabi yang di akhirat nanti, di kemudian hari nanti mampu memberikan pertolongan kepada umat. Di mana umat wala adlun wala syafaatun, tidak ada bantuan, tidak ada tebusan bagi siapapun. Laki tak sanggup nolong bini, bini tak sanggup nolong laki. Betul? Walaupun ibu-ibu ala berjanji setia hidup semati di bawah tonggak lampu. Oi, ala berjanji arek-arek di bawah tonggak lampu. Pacik-pacik tangan do laki. Ketika di hari kiamat terjadi pada mahsyar datang, kira-kira itu suami mampu nolong? Tidak sanggup. Wala adlun wala syafaatun. Yang sanggup menolong, yang sanggup membantu, yang sanggup menyelamatkan tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu hadis, barang siapa mereka umatku yang mau berselawat kepadaku 500 kali kulli yaumin, dalam setiap hari, lam yaftaqir abadan, niscaya umatku dijamin tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah payah abadan untuk selama-lama. Walaupun pitih seketek cukup, gaji seketek cukup, rumah ketek cukup, laki nenek saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Sebab itulah singkat saja, tidak bisa lama-lama. Kalau jam sampai lewat, nanti kita banyak-banyak cerita yang penting-penting dulu hari ini. Pertama, saya bersyukur kepada Allah. Saya tidak sengaja dan juga tidak curiga kalau hari ini saya hadir di tengah-tengah kita di sini. Saya tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berdiri atau berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Setuju? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya. Kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Kalau akidahnya sama, dia adalah pemilik kita. Kalau akidahnya sama, dia adalah busana kita. Walaupun hitam kulitnya, boneng giginya, botak kepalanya, lay sembahyang, lay puasa, lay berzakat, lay berhaji, lay berzikir, lay beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, nyo adalah dosa naki. Begitu juga sebaliknya, walaupun laki awak, anak awak, cucu awak, apa awak, amak
awak, mama awak, sembahyang indah, puasa indah, zikir indah, ngaji indah. Berarti itu bukan dosa naki. Liaman. Hei. Saya hadir di sini, saya datang kemari. Pertama, alhamdulillah, Bapak Ustadz Iftawadi menelpon teman saya, Tuanku Daniel. Beliau memang sudah kemari ceramah di tengah-tengah kita masyarakat. Beliau kok masih bujang. Alun ada yang punya, kok ada yang mendaftar boleh. Beliau mengabarin saya, kata beliau, Buya lemuh Buya ceramah ke Pangkalan. Di mana alamatnya Tuanku? Disebutlah alamat kita ini terang, karena beberapa bulan yang lalu saya pernah numpang salat di masjid depan dan kemudian buang air kecil di tempat itu dan bertemu dengan ibu-ibu yang di kantin depan itu. Kemudian ibu itu minta nomor saya dan saya tidak tahu bagaimana, tapi Allah berkehendak. Ternyata dari Ustadz Iftawadi langsung lewat Tuanku Daniel dan saya bisa hadir di tengah saudara-saudara saya di tempat yang berbahagia ini. Tentunya ibu dan bapak bingung. Dari spanduk saya baca dari Banjarmasin, betul? Betul. Saya memang bukan orang Sumatera Barat. Saya asli orang Kalimantan Banjarmasin. Keturunan ke-8 dari Syekh Rishad Al-Banjari. Saya berpendidikan awal di Provinsi Aceh dengan alamat Pondok Pesantren Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan lanjut ke Tapanuli, Purba Baru, Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli lanjut ke Gontor. Di Gontor saya tidak lama, cuma sebentar. Kenapa? Santri Gontor banyak konglomerat, saya santri konglomerat. Saya tak betah di situ. Kemudian keluar merantau ke Jakarta. Tinggal di Pasar Senin, Tanah Tinggi, Jakarta, di sebelah Masjid Al-Furqan. Kemudian sehari-hari saya di Pasar Senin. Suatu hari saya bertemu dengan seorang pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Dan saya diambil, diserahkan kepada Kiai Kondang jutaan umat, almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka dari sang Kiai saya diserahkan ke pondok pesantren Tasikmalaya, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung. Selesai pendidikan ponpes di situ. Maka dapat dari situ pemerintah Indonesia meminta saya untuk mengikuti studi S1 di Universitas UIJ, Universitas Islam Jakarta. Beberapa semester di UIJ. Saya kemudian dikirim ke Al-Azhar Mesir dan sampai selesai tahun 2001 masuk ke Sumatera Barat dan sampai hari ini saya masih tinggal di Sumatera Barat ini. Dan pada hari ini, baru hari ini, baru saat ini saya hadir di tempat kita ini. Walaupun sebelumnya dari mulai sejak tahun 2002 saya sudah sering masuk bagian dalam Gunung Melintang, Kotolamo, dan sampai ke ujung habis jalan, tembusnya ke Pasaman Barat. Dan alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan singkat saja, sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Bamus, Ketua Munah, yaitu
Bapak Ustadz Istawardi. Beliau luar biasa, saya baru tadi bertemu bentuk alah lamo kenalan, langsung akrab. Beliau luar biasa kocak. Tahu kocak? Kocak tahu kan? Memang sangat tepat sekali, bangga sekali, bahagia sekali masyarakat kita mempunyai ketua Muna yang seperti Ustaz Istawardi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur, amin. Allah sehatkan badan, amin. Allah mudahkan rezeki, amin. Allah sukseskan urusan, amin. Allah tambahkan istri. Saya mendoakan amin. Kemudian penghormatan kita semua dari wali nagari, walaupun wali nagari tidak hadir, tapi yang mewakili wali nagari mungkin ada yang hadir, baik Bamus dan lain sebagainya. Seluruh yang berhadir dari pihak nagari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ampun ini mama alim ulama jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para bundo kandung, pemuda-pemudi, remaja-remaji, santriwan-santriwati, pelajar putra-putri, hadirin wal hadirat yang berhadir, semua para orang semando itu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penghormatan dan kemuliaan kepada Buya Herianto Datuk Majokayo, pimpinan Kompes Sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, hidup beliau dalam beramal, dan mati beliau dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga Ustadz Mansur. Ampun tak tahu gelar beliau, tapi beliau ada di belakang saya. Kalau informasi awal tadi beliau lama di Jakarta. Saya juga tahun 95 pernah jadi khatib di Masjid Istiqlal Jakarta. Biasanya ambo suka masuk salat zuhur dengan Bapak Kiai Syukran Mahmud dan Kiai Haji Ali Yafi dan Kiai Haji Ali Syafi'i. Saya ikut tadi, saya dengar beliau lama di Jakarta. Mudah-mudahan beliau juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Sahibul Quran. Betul? Kita sama-sama doakan beliau. Mudah-mudahan beliau juga Allah berikan kesehatan lahir dan batin, hidup dalam beramal dan mati dalam beriman, insya Allah di akhirat masuk surga. Amin. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau tagale. Seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu agama merupakan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini, baik dia dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2, seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu, tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang mengatakan agama itu perlu. Tidak semua orang mengatakan agama itu butuh. Lalu mau hidup mengikuti aturan-aturan agama. Lebih celaka lagi kalau agama cuma sekadar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekadar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mereka jadikan Islam sebagai lipstik, pemanis bibir, atau kece orang Pangkalan, not decoration only. Itu artinya. Itu artinya. Tidak tahu, semua pun tidak tentu sudah. Islam bukan lipstik, Islam bukan pemanis bibir, Islam bukan agama penghias. Tapi bagaimana dengan iman kepada Allah dan Rasulullah? Maka kemudian keimanan itu mampu menjadi warna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali kita beriman dengan Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan kita,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali hanya kepada Allah. Awak semestinya lebih takut ke Tuhan daripada ke hantu. Saya bangga lihat anak kita ceramah tadi, luar biasa. Bahkan beliau katakan tadi, waktu salat sering kita abaikan, tapi ketika waktu diundang oleh bupati, kadang-kadang lebih capek awak daripada bupati. Betul-betul. Betul-betul. Akibat itulah, ini merupakan teguran besar bagi kita. Anak-anak yang seperti tadi aset masyarakat, aset negari, aset kita masyarakat. Yang kemudian dengan itu kita dapat merenungkan diri. Di mana hari ini? Di mana saat ini? Di mana waktu sekarang ini? Agama mulai jadikan sebagai seminar. Agama hanya formalitas. Semua mengaku Islam sebagai agama, percaya Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi. Tapi kadang-kadang salatnya belang-belang. Zuhur kena, asar terbang, asar terlengkap, maghrib hilang, maghrib kepingin isya dalam mimpi. Ada pula yang salat mingguan, Jumat saja. Itu apa-apa yang rajin. Jumat. Ada pula yang salat tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha. Lah cek begitu baru takanya dulu waktu muda kama tulang masih kuat kemana, telinga masih nyaring kama, mata masih talang kama. Kita disibukkan dengan bermacam bentuk kehidupan. Lihat hari ini pengajian orang tak bara suka lagi. Yang hadir pengajian kaum lansia alias warga-warga mati pajak. Kalaupun hadir dalam pengajian, paling sanggup duduk 1 jam. Lewat dari 1 jam, sami'na wa makuna. Aku dengar, tapi sambil maku aku. Ada yang sami'na wa bisik-bisikna. Aku dengar, tapi sambil bisik-bisik. Sejam sanggup duduk, maku takulai, keluar yaki sebelah. Karaso melinya hello kate. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini, dalam pertemuan pertama, saya hanya menyampaikan kepada kita pada hari ini 3 pesan Jibril kepada Rasulullah. Walaupun banyak pesan di bawahnya, saya hanya menyampaikan 3 pesan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pesan itu tidak lain tujuannya untuk kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini Rasul menceritakan kepada para sahabatnya, termasuk kepada umat lewat para sahabat dan perawi-perawi hadisnya. Apa kata Rasul? Atani Jibril, telah datang Jibril kepadaku. Ya Muhammad, kata Jibril, wahai Muhammad, isma sita fa innaka maitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau akan makan mati. Bu, ini yang hadir semua setuju tidak setuju, mau tidak mau, mati. Betul? Laki, bini, anak, awak.
Semua tidak ada yang aneh ketika mati. Jangan dikira mati itu kadang-kadang aneh. Kenapa aneh? Tadi malam apa aku mau tahu pagi mati aneh ya? Enggak, iyo tuh malamnya mau pagi mah. Yang aneh malam mau mati, pagi mau tahu. Iyo aneh. Ya Muhammad, isma syita fa innaka maitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau akan mati. Maka sebelum kita mati, sesuai ayat yang dibaca oleh ibunda tadi, Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إلى آخر. Dalam ayat yang dibaca oleh ibunda kita tadi, wahai mereka orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Amanu, yang yakin ya Allah, tidak sekedar yakin tapi imannya diikrar jo lidah, ditasdik jo hati, dipraktek oleh anggota badan. Zuhur ndak tinggal, asar ndak tinggal, maghrib ndak tinggal, isya ndak tinggal, subuh ndak tinggal. Dia sanggup wala taqulullah war rasuli. Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak mengkhianati Allah dan juga tidak mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang beriman. Hai orang yang beriman, taqullah, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sabana-bana takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah titel paling tinggi. Setelah beriman, maka dapat nilai takwa. Orang yang beriman belum tentu takwa. Orang yang bertakwa pasti beriman. Coba lihat Al-Baqarah ketika diperintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai mereka orang-orang yang beriman, diwajibkan atas mereka yang beriman puasa. Siapa yang wajib dipuasa? Mereka yang beriman. Siapa mereka yang beriman yang wajib puasa? Mereka yang balik. Apa itu balik? Sampai umur. Apa umur yang sampai? Laki-laki lah pandai mimpi basah, padusi lah mulai datang bulan alias Allah membeli pempes di lampau. Balik. Posat. Yo, laki yang mau selama mau menikah jonyo tak pernah mau nampak mau puasa. Batu posat. Awak jangan heran, awak jangan heboh, awak jangan batangga. Bini harus maklum. Kenapa? Siapa tahu laki awak tualun balik. Laki awak alun balik. Mungkin badannya gadang, awak datang preso bilo lahinya. Bapak laki lah pajak tu, tapa laki pajak alun pajak kete, yang namanya pajak kete agak kurang. Kalau akanya yang kurang, ndak mengartinya apa tu puaso, ba'a tu puaso, mana puaso, pajak tu anaknya. Beraninya makan, beraninya minum, beraninya merokok di jalan, di rumah, di lapau, di mana saja berani merokok. Pajak tu pajak ya. Aduh laki awak kata tu sabar, awak bapak laki anak ya. Ustaz, yuk laki awak lah balik. Udah. Berapa umurnya?
45. Itu bukan balik, apa balik? Tapi tidak puasa, tidak masuk golongan kedua. Apa itu? Majnun. Apa itu majnun? Orang gila. Orang gila tidak wajib puas. Orang gila tidak wajib sembah. Karena orang gila tidak diperintahkan puas. Kalau ada laki nak sembahyang, laki gigi. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu. Ingat, kau akan mati. Maka selagi kita hidup, selagi hari ini masih ada, pergunakan waktu wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Pitinan balipe-lipe tinggal, otonan mangkilek-kilek tinggal, umah yang patingkek-tingkek tinggal, bini yang kame-kame ting. Lai satu agak cie menemani kita di alam barzakh. Walaupun cintanya, bagaimanapun sayangnya itu istri kepada suami, ketika laki mati, istri paling sanggup menangis 2 jam. Lewat dari 2 jam, sasa angok keluar selemonya anak seorang. Betul? Kalau ibu-ibu laki mati menangis 5 jam, udah. Letalo. Kalau ada tertentu dalam aja, bantu cie lagi di pangkalan. Kami juga begitu, mohon maaf. Ketika istri kami mati, kami biasa saja. Kenapa kami biasa saja, Pak Ustaz? Emang apa? Menangis? Sorry lah yo. Oh, kamu menangis, kami bini mati. Ya Allah, bangun bini dah mati dah. Aduh, sakit pada aku. Makanya kami ketika bini mati, kami berdia saja. Kenapa kami berdia? Kami tak salah, dia mati seorang. Kok pun kamu nangis jo kami. Paling-paling menangis partisipasi. Agak 2 kali daripada nak 1. Alah tu. Itu dek menghormati wali nagari itu. Sambil menangis awak nak kami cari. Enggak. Apa nak kami cari? Di luar. Kenapa kami cari di luar? Mencari orang antibo. Gapu kurus tinggi, rendah, putih, hitam. Kami periksa dalam otak berfikir, sudah konan mana bisa ditukar. Makanya bu hati-hati carilah. Jangan suka percaya jodoh. Satunya laki-laki itu buah. Kecuali saya. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Pesan yang pertama, isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu. Hari ini kita hidup, tapi ingat besok kita mati. Wa umrina qisum fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa makin lama makin bertambah. Dalam lagu yang dibaca tadi, ilailastulil firdausi ala wala aqwa ala an-naril jahim. Tidak pantas masuk surga Firdaus, tidak sanggup pula masuk neraka jahanam. Maka bagaimana kemudian kita banyak-banyak beribadah dan bertaubat kepada Allah. At-taubatu manzilin min manazil salikin wa awwalu maqamin min maqamit talibin. Jadikan kita hari ini tidak sekadar golongan si salik yang datang hanya untuk duduk di sini, tapi bagaimana kita menjadi golongan si talib, kedatangan kita mendapat mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, setelah Jibril berpesan kepada Muhammad bahwa hidup harus berpikir untuk mati, wa'mal ma syi'ta, beramallah kamu untuk duniamu, untuk hari ini, untuk besok, untuk yang akan datang.
Tujuannya apa? Seolah-olah abadan awak hidup masih lama. Betul? Tapi kita tidak tahu kapan kita mati. Karena tadi la i'tiraf wa umrina qisum fi kulli yawmin wazan bi zaidun kaifah timali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa makin lama makin bertambah. Jangan dikira umur panjang tambah panjang, tapi sesungguhnya akan mendekatkan dengan kematian. Semua yang berharga, semua yang berguna, semua akan berpisah dengan kita. Bini yang rancak tinggal, rumah yang rancak tinggal, baju yang rancak tinggal, sagonya tinggal. Lalu apa yang membuat kita hari ini sombong? Apa yang membuat dengan hari ini kita bangga? Ayatlah dibaca oleh anak kita yang kecil tadi. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang membuat kau lalai ya Allah? Nikmat yang mana yang membuat kau luput dengan Allah? Nikmat yang mana yang membuat kau lengah dengan Allah? Gara-gara kau lengah, apakah harta, apakah anak, apakah laki, apakah bini, apakah jabatan, apakah semuanya? Nikmat yang mana? Bepitih banyak ongeh, harta banyak ongeh, parak banyak ongeh, laki banyak. Hei, ameh banyak. Oh, kadang-kadang sameh. Dek baru panen gambe, kebetulan harga mahal. Dapat fitih beli ameh, taluk tak beli sameh. Gaya berubah, ongeh. Sameh, ongeh. Orang sebelah rumah 3 kilo setengah ameh. Nak adonyo tahu-tahu orang. Nak adonyo sabui-sabui orang. Saja, betul? Nyo bikin kalung balik 3 kilo. Nyo bikin manik-manik balik 1/2 kilo. Bara-baliknya 3 kilo setengah. Nyo pakai? Nggak. Badan nyo pakai? Balik. Nyo letak di rumah. Tidak nyo letak saja. Nyo bikin tampik. Dibikin peti. Ameh dimasukkan dalam peti. Peti nyo kunci. Peti dimasukin dalam leci. Lecinya kunci. Leci dimasukkan dalam lemari. Lemarinya kunci. Lemarinya masukkan dalam kamar. Kamarnya kunci. Kamarnya bikin dalam rumah. Rumahnya kunci. Rumahnya bikin pakai pagar. Gerbangnya kunci. 3 kilo setengah amehnya, 6 kuncinya, ano-ano sajonya. Awak sameh ongeh. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mahal itu yang membuat kau lengah ya Allah, luput ya Allah, lalai ya Allah. Maka hari ini dengan harta yang ada, dengan kekuasaan yang ada, dengan jabatan yang ada, dengan apa yang ada, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Ibu, singkat saja, 20 menit lagi. Yang kedua, pesan yang kedua, wahbib masyita fa innaka mufariquhu. Cintailah, sukailah, sayangilah apa yang ingin kau sayangi, apa yang ingin kau cintai, apa yang ingin kau sukai. Tapi sesungguhnya semua yang kau cintai itu akan berpisah denganmu. Betul? Betul? Laki meninggalkan kita, suami meninggalkan kita. Hari ini kita ada laki, sedang dia laki oleh Allah. Karena laki titi. Awak melaki, siapa yang dilaki? Dia laki oleh Allah, dititip laki oleh Allah. Maka laki titipan. Alhamdulillah melaki lawak karena dia laki oleh Allah.
Li Allah. Makanya jangan bangga awak senang berlaki. Orang sebelah nak ada laki. Awak sini-sini tiap hari laku. Lagunya tak kuntung kalau maja tagung kecampung besi. Turun perintah kepala kampungnya jando-jando suruh berlaki dah. Dek mentang-mentang awak ada laki sini orang sebelah nak balak. Awak ada laki sedang dari laki Allah. Laki itu titipan. Betul. Tapi kemudian laki awak dipindah oleh Allah ke sebelah. Jadi laki siap. Laki orang Sabah. Alhamdulillah. Bapak galak. Coba dengar. Awak berlaki. Alhamdulillah. Awak tahu laki titipan Allah. Kemudian habis masuk kontrak laki awak 15 tahun. Kata Allah dan pindah laki kau ke sebelah. Berarti laki itu milik orang Sabah. Alhamdulillah. Betul. Oh, adalah masalah tidak. Kami laki-laki terserah Allah. Kama saja dipindah oleh Allah siap. Ke sebelah boleh, ke sebelah boleh, ke sebelah boleh, ke sebelah boleh. Yang penting kami berbini. Alhamdulillah. Artinya apa? Selagi Allah berikan apa yang ada pada diri kita, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Kita perhatikan diri kita hari ini, apa yang telah kita tabung untuk hari esok akhirat. Apakah kita sudah punya modal? Apakah kita sudah punya amal? Apakah kita sudah punya persiapan? Karena persiapan akhirat di mana kata Allah di dalam Al-Kahfi 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh, ibadah badaniyah salat, ibadah qalbiyah zikir, ibadah maliyah infak zakat dan sedekah. Dialah sahabat kita, dialah pemilik kita, dialah lusanak kita, dialah teman kita, the best friend, teman yang terbaik. Bukan suami, bukan laki, bukan bini, tapi amal kita lah yang meringi kita sampai kiamat. Bu, Ibu, coba lihat sejarah. Ketika Ibu Tin Soeharto meninggal, Ibu tahu Ibu Tin? Siapa Ibu Tin? Istri Soeharto. Ketika Ibu Tin Soeharto meninggal, luar biasa. Saya waktu itu hadir, walaupun saya dibawa oleh Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Ali Syafi'i, berangkat ke rumah Soeharto. Rumah Soeharto itu besar, megah dan mercusuar. Tiap sudut ada Kopassus. Mama mengawal. Lalu di tengah-tengah pintu kau masuk tagak Kopassus. Hidung gadang, kepala gadang, telinga gadang, mata gadang, gigi gadang, sado hitam tali. Dengan laras panjang aktif, batanya wanggo ke Kopassus. Pak, Yona, boleh batanya? Boleh. Bapak di sini dari kapan? Dari kemarin. Dari kemarin? Iya. Nggak kemana-mana? Tidak. Di sini? Betul. Benar nih? Benar. Iyo banyak tuh Pak. Iyo. Tapi kenapa Ibu Tin di dalam bisa mati? Nyobisi kita telinga boleh Kopassus. Maaf nak, boleh nggak sabanta malaikat mau masuk. Ibu Tin mah, sedangkan dia ada pengawal mati. Apalagi kata hama-hama yang lamaran do dagang. Arawan mah. Setelah Ibu Tin mati, dimandikan sama petugas, dikapani sama petugas, kemudian dimasukkan ke peti jenazah, ke dalam peti. Baru kami salatin bareng-bareng. Setelah disalatin,
Kerana Ibu Tin Soeharto diusung oleh pasukan kehormatan. 5 truk karangan bunga ditaburkan. 5 truk. Awak, mohon maaf. Jantan 5 truk sasui payah. Ayah awak nan mati, bunga orang sabalah punah di awak. Tapi Ibu Tin 5 truk bunga ditaburkan. Dari mulai rumah, halaman, jalan, bandara, atas pesawat, turun bandara, sampai ke liang lahat ditabur bunga. Bahkan ketika Ibu Tin dimasukkan ke liang lahat, diiringi dengan tembakan salvo ke atas sebagai salam upacara penghabisan. Tapi apa yang terjadi? Bila upacara selesai, selesailah yang selesai, pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Mobil beliau mewah, pulang ke garasi. Pasukan kehormatan yang musung tadi, pulang ke baraknya masing-masing. 5 truk karangan bunga yang ditaburkan, jadi amukan sampah di kuburan. Tembakan salvo ke atas tidak membuat malaikat mungkar nakir mundur. Jelas? Jelas? Walaupun setruk peluru ditembak ke atas, apa tuh malaikat tarui? Tidak membuat malaikat mungkar nakir mundur. Lalu apa yang membuat malaikat mungkar nakir mundur di alam barzakh? 4 perkara. Pertama, tidak tinggal salat. Kedua, rajin baca Quran. Kenapa rajin baca Quran? Iqra' wal Quran, bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti Al-Quran datang di hari kiamat sebagai penolong untukmu. Bukan laki dan menolong, tapi Al-Quran. 2. Yang ketiga, banyak berzikir. Kapan kita berzikir? Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin. Barang siapa yang setiap salat, selesai salat, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Subhanallah salasan wa salasina, wa kabbarallah salasan wa salasina, wa hamidallah salasan wa salasina. Sebanyak 33 kali. Ghufirat katayahu walau kanat mislat dabaril bahri. Allah hapuskan dosa-dosamu walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. 3. Yang keempat, akan dapat pertolongan di alam barzakh. Malaikat mungkar nakir tak akan menyiksa kita. Mereka yang masuk kubur punya modal yang keempat. Apa modal yang keempat? Rajin bersedekah, karena sedekah nur fi qabrihi. Sedekah cahaya di alam barzakh. Makin besar sedekah kita ke masjid, makin terang cahaya di alam barzakh. Pak Ustaz, yo anggo pitina do. Mana do? 5.000. Boleh. Ba cahayanya dia 5 watt. 5 watt. Terang ukuran 5 watt. 4 perkara modal di alam barzakh. Rajin salat, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin bersedekah. Kalaulah ada sampai perkara ko aman di alam barzakh, mulai besok boleh mati. Boleh, siapa mati boleh. Tapi kalau sembahyang masih tinggal, berzikir masih pemalih, baca Quran masih penyagaan, bersedekah kalau 2.000 mabanamu, jangan cukup mati dulu. Tapi kalau mati jawab, terserah, aku nak tanggung jawab. Allah mau kecil dan mati jawab mata. Oi, Pak Ustaz, yo tetanggamu tadi mati dia. Dia semayangnya, enggak. Dia puasanya, enggak. Dia berzikirnya, enggak. Dia bersedekahnya, enggak. Tapi dia mati tadi. Yo, nekat aja tuh. Asli nekat. Indah ada cialah mati. Kalau kau mati boleh modal siap. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang tak bisa diundurkan.
Dan bisa dipercepat atau dilambatkan sedikit pun, hari itu mati tetap berangkat. Betul? Tapi kalau modal sudah ada 4 perkara, mulai besok boleh alhamdulillah. Itulah makna daripada ayat yang dibaca tadi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan dirimu, renungi, introspeksi. Lihatlah apa yang telah kau tabung untuk hari esok akhirat. Sudah punya BNI, sudah punya deposito, sudah punya tabungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Karena tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Di mana penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Jibril kepada Muhammad 3 perkara. Yang pertama, hati-hati hidup, karena hidup akan berakhir dengan kematian. Maka manfaatkanlah hidup untuk hari esok akhir. Jangan mengota orang, jangan mengecil orang, jangan menyambut orang. Awak harus belok-belok hati. Jangan ada penyakit SMS. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Sabalah kayo, awak heboh. Sabalah beli oto, awak heboh. Sabalah beli Honda, awak aneh. Sabalah balaki, awak kata duit. Woi, sabalah beli kulkas, awak menggerepek. Perbaiki hati. Nah, kemudian yang kedua, wa habib masyita fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang akan kita cintai, tapi ingat, sesuatu yang kau cintai akan berpisah dengan engkau. Maka hati-hatilah, jangan terlalu mencintai dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia, namun kemudian kita takut dengan kematian. Dunia akan berpisah dengan kita. Allah berpesan kepada Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, jangan kau cinta dengan dunia. Fa inni lam aqluha laka. Karena sesungguhnya dunia ini tidak diciptakan untuk engkau. Jadikan dunia ini tangga untuk hari esok akhirat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa amal masyita fa innaka majizun bihi. Beramallah, bekerjalah, lakukanlah hal-hal yang baik. Karena di mana pasti kita akan bertemu, akan mendapatkan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita tanam padi, kita akan potong padi. Kita tanam rumput, kita akan potong rumput. Kebaikan yang kita kerjakan, kebaikan akan kita terima. Keburukan yang akan kita kerjakan, maka keburukan yang akan Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin para undangan Allah, sidang jemaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadalah jam 2 balik, waktu membatasi kita. Ingin aku bercerita panjang dengan kita, insyaallah kapan-kapan kita sambung kembali. Kita ambil saja kesimpulan kita pada hari ini. Maka di tahun baru ini, jadikan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Dengan jalan pertama, perbaiki, manfaati, lihatlah, renungi. Hidup akan berakhir dengan kematian. Jangan sombong, jangan bikin maksiat. Perbaiki diri. Dalam artian perangai cila, ada orang, ada awak, pusat orang, pusat awak, pada orang, pada awak, bini orang. Woi. Yang kedua, dalam tahun ini mari kita perbaiki yang kedua, wa habib masyita. Sesuatu yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Jangan terlalu mencintai dunia, karena dunia akan berpisah dengan kita. Manfaatkanlah dunia untuk mujahadah, muraqabah dengan Allah. Waqtahu ilaihil wasilah. Kita mencari jalan yang bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ilai antal maqsudi wa ridhaka matlubi. Hanya engkau ya Allah yang aku maksud, redha engkau pula ya Allah yang aku cari. Lakukan kebaikan billah dengan Allah, minallah dari Allah, lillah karena Allah, ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang terakhir, beramallah engkau, karena sesungguhnya engkau akan bertemu, akan mendapatkan apa yang pernah kau lakukan. Maka jangan sia-siakan hidup, jangan buang-buang waktu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad.
hendaknya mampu kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan ibu dan bapak seluruh yang berhadir pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu membatasi kita. Insyaallah kapan-kapan kita sambung kembali. Hasbi ya Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sama-sama. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ibu, kita tutup dengan doa. Nanti dalam doa ada kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nanti kita baca sama-sama. Setuju? Kita berdoa.